Saya mau menjelaskan kepada adik-adik semua perihal sejarah terbentuknya paroki Santo Yakobus ini. Ya, jadi paroki ini itu sebelumnya adalah bagian dari paroki Santo Aloysius Gonzaga. Jadi umat yang berada di kawasan Citraland, Pakuwon, lalu Gravemeli dan sekitarnya sampai Menganti itu bagian dari paroki Santo Aloysius Gonzaga. Jadi secara administrasi maupun pelayanan itu bagian dari paroki Santo Aloysius Gonzaga. Nah, di sini adalah stasinya. Lalu ya mereka bersepakat membentuk suatu pertemuan secara rutin komunitas umat yang tinggal di daerah Citraland dan sekitarnya itu mulai tahun 95, 96, 97 dan seterusnya ya, sudah mulai di situ. Nah, baru kemudian tahun 2006 itu sudah dibangun gereja ini, udah selesai dari gereja itu tahun 2006 dan diberkati oleh Kardinal Julius Darmoatmodjo SY. Beliau itu berkedudukan di Semarang, memberkati gereja ini pada tahun 2006. Nah, kemudian tahun 2007 itu gereja ini ditetapkan sebagai gereja paroki. Jadi terpisah lalu dari gereja Santo Aloysius Gonzaga. Santo Aloysius Gonzaga itu tempatnya di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Satelit itu. Perkembangan berikutnya di paroki ini itu ada beberapa lingkungan. Lingkungan itu ada sejumlah umat tertentu yang meliputi antara 17 sampai 40 kakak itu berkumpul dalam satu komunitas yang disebut lingkungan yang tinggal berdekatan dan memiliki batas-batas wilayah tertentu. Itu lingkungan. Jadi paroki ini ada 43 lingkungan. Paroki dalam pelayanan pastoralnya itu dipimpin oleh seorang romo, seorang imam yang disebut pastor kepala paroki. Ya, pastor kepala paroki. Jadi umat di paroki Yakobus ini itu dipimpin oleh seorang imam, seorang pastor, itu pastor kepala paroki. Dalam pelayanannya, pastor kepala paroki itu dibantu oleh pastor rekan, romo rekan, romo kepala paroki itu yang bertanggung jawab atas pelayanan pastoral di paroki Santo Yakobus ini. Beliaunya, pastor kepala paroki, adalah wakil uskup di paroki. Kemudian, mengingat jumlahnya yang begitu besar dalam satu paroki, maka pastor kepala paroki itu juga dibantu oleh umat awam. Ya, dibantu oleh umat awam dalam soal pelayanan pengembalaannya. Yang disebut adalah Dewan Pastoral Paroki. Disingkat DPP, Dewan Pastoral Paroki. Dewan Pastoral Paroki itu ada 4. DPP bidang formasio, DPP bidang sumber, DPP bidang kerasulan khusus, lalu yang keempat DPP bidang kerasulan umum. Nah, meliputi apa saja 4 DPP itu? Yang pertama bidang formasio, itu meliputi pelayanan untuk kelompok anak-anak, kelompok remaja, kelompok orang muda Katolik, kelompok lansia dan keluarga. Bidang yang kedua adalah bidang sumber. Bidang sumber itu meliputi liturgi, bidang pewartaan atau katekese. Lalu yang ketiga adalah bidang kerasulan kitab suci. Disebut sumber karena melalui bidang sumber itu yang menjadi sumber-sumber dari iman. Yang ketiga, bidang kerasulan khusus tadi ya,
DPP bidang 3 kerasulan khusus itu meliputi pendidikan, lalu ada karya misioner, itu bidang kerasulan khusus. Yang bidang keempat, bidang DPP bidang 4 adalah kerasulan umum, itu meliputi apa? Meliputi hubungan antar agama dan kepercayaan. Bidang 4 itu meliputi satu hak, lalu kedua adalah pengembangan sosial ekonomi. Kalau Anda bertanya soal kekhasan tentang paroki Santo Yakobus, ya, paroki Yakobus itu dia terdiri dari keluarga-keluarga Katolik yang masih muda, ya, punya potensi yang kuat, yang besar dalam mengembangkan umat di paroki. Jadi umatnya yang bersih, masih muda-muda, dan maka ya diusahakan dalam berbagai segi pelayanan itu semua saling berjalan dan saling mendukung. Bagi Yakobus ini ya, itu kayak kenapa dipilih nama lindung tersebut? Oh iya, itu coba Anda buka website paroki Santo Yakobus. Di sana Anda akan bisa melengkapi, termasuk juga dengan diagramnya tadi, pastor kepala paroki. Di bawah pastor kepala paroki ada sekretaris dan bendahara, ada DPP, ada umat wilayah dan itu. Apa ini? See you next time. Grup Safari 1. Yeah. Apa sih Gavin? Ini outro-nya ini.